Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi karena sektor usaha yang dikelola itu sangat besar sekali. Kalau kita melihat pada pertengahan bulan lalu, bulan Juni, kita diberikan informasi yang segar terkait perubahan di tubuh BUMN, terutama di Kementerian BUMN. Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, memutuskan pemangkasan klasterisasi atau sektor kerja atau sektor usaha dari 27 klaster menjadi 12 klaster. Kemudian dari 12 klaster itu dibagi lagi, dipecah untuk diserahkan penanggung jawabannya atau diurusi oleh Wakil Menteri BUMN 1 dan Wakil Menteri BUMN 2. Terkait dengan perubahan klaster di BUMN, Gatra mengangkat topik ini dengan menghubungi salah satu narasumber yang sangat kompeten, yaitu Bapak Tanri Abeng. Beliau adalah pernah menjabat menjadi Menteri Negara Pemberdayaan BUMN pada Kabinet Pembangunan 7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan. Selain itu, Pak Tanri juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di Telkom selama 7 tahun. Kemudian yang terakhir dia menjadi Komisaris Utama di Pertamina dari 2015 sampai 2019. Tentunya banyak analisa dan pemikiran-pemikiran menarik dari Pak Tanri Abeng. Berikut wawancara saya, Guritno, dari Gatra TV dalam spesial interview dengan Bapak Tanri Abeng. Bagaimana Anda melihat dengan pemangkasan klaster di BUMN dari 27 menjadi 12 dari aspek strategi? Barangkali sedikit latar belakang ya pembentukan Kementerian BUMN itu. Pada saat krisis kan, bulan Maret 1998 ya. Pada waktu itu Pak Harto menginginkan supaya BUMN ini bisa menyelamatkan ekonomi Republik kan karena asetnya besar kan. Waktu saya dipanggil, saya di Bakri waktu itu di RUT. Dia mengatakan, saudara ini kan punya pengalaman di multinasional. Dia tahu saya dari Union Carbide, Multibintang. Saya bilang, berikan saya waktu Pak, saya 1 minggu untuk mempelajari. Setelah saya pelajari, kesimpulan saya begini. BUMN itu kan di bawah 17 kementerian. Berarti BUMN itu dikelola secara birokrasi. Dan karena sebahagian besar BUMN itu monopoli, ya dibiarin aja begitu. Nah, lalu saya mengatakan kepada Pak Harto begini Pak, keluarkan BUMN itu dari birokrasi, dari kementerian teknis, masukkan dia ke National Holding Company. Ya, di bawah National Holding Company itu ada Sectoral Holding, yaitu yang dikatakan subholding. Tiba-tiba Pak Harto kan mengangkat saya jadi menteri. Saya juga kaget kok jadi menteri Pak. Saya tanya beliau kenapa jadi menteri Pak. Dia mengatakan begini, kalau kau tidak jadi menteri, kau tidak punya kedudukan politik untuk menjalankan dan mengambil alih BUMN itu dari 17 menteri. Oh begitu Pak, ya baik oke dah. Nah, jadi apa yang saya lakukan segera sesudah itu adalah langsung membuat suatu skema, strategi bagaimana untuk meningkatkan nilai dari BUMN ini. Karena pada waktu itu 100 tidak sehat, 159, 100 tidak sehat. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kalau nggak sehat? Padahal Pak Harto begini bilang, kalau dia sudah tinggi nilainya, saya mau jual sebagian untuk bayar utang.
Karena itu ngutang kepada IMF kan. Nah, ya saya bilang ya harus restrukturisasi total. Nah, maka keluarlah saya punya strategi yang ada di buku ini. Saya keluarkan buku ini. Itu namanya restrukturisasi untuk memperoleh profit. Jadi profitisasi, sesudah profitisasi baru privatisasi. Kan tadinya mau privatisasi untuk menyumbang APBN dan juga tekanan dari IMF. Saya bilang jangan langsung privatisasi Pak. Kalau profit siapa yang tertarik? Iya, siapa yang tertarik? Dan kita rugi kan? Masa kita jual murah, ya. Nah, jadi Pak Harto jadi profitisasi ya? Ya profitisasi dulu Pak. Tapi sebelum profitisasi harus ada restrukturisasi. Nah, inilah yang berkembang. Pada waktu saya itu, saya klasternya itu bukan 27, bukan 12, hanya 10 klaster. Dan ada di sini nih, you bisa lihat. Apakah pemikiran itu pernah dituangkan saat meraih gelar doktor? Berikan itu. Jadi ada hanya 10 klaster saja. Dan misalnya saja saya kasih contoh ya. Ini yang agak berbeda dengan yang sekarang. Saya tidak mengelompokkan klaster itu dari segi investasi, tapi dari segi market. Jadi misalnya ada klaster pariwisata ya, karena ini yang harus berkembang. Maka yang saya gabungkan di klaster itu adalah Garuda, jadi kan ngangkut wisata ya. Lalu Angkasa Pura, semua Angkasa Pura masuk di situ. Lalu semua hotel ada berapa puluh hotel ya. Lalu itu kawasan pengembangan pariwisata seperti di Bali itu ya, Indonesia Tourism Development Corporation. Lalu taman-taman wisata seperti di Jogja, ya. Lalu bahkan kita juga punya itu retail, Sarina, kan turis masuk ke situ kan. Jadi itu satu klaster dan satu holding. Tetapi satu klaster tidak hanya bisa satu holding, misalnya ya. Teknisnya berbeda. Ya betul. Tapi kalau yang ini bisa satu holding kalau menurut saya ya. Jadi mulai daripada penerbangan, Garuda, Angkasa Pura, perhotelan, kemudian tourism development, retail itu bisa satu. Tujuannya apa? Pertama, dia bisa melakukan promosi satu kaligus saja. Satu kali promosi dapat semua itu kan? Bawa semua. Kita sekarang promosi kurang. Nah, yang kedua, dari pool pendanaan ini bisa dilakukan untuk pengembangan daerah-daerah turisme yang baru seperti di Bali kan? Lebih fokus. Jadi turisme betul-betul. Jadi jangan misalnya Angkasa Pura digabung dengan Pelindo misalnya. Pelindo punya sendiri gitu ya. Nah, kalau Pelindo, yang kita harus lakukan itu adalah menggabung mungkin klasternya di sektor, saya katakan infrastruktur ya. Tapi Pelindo itu sendiri kalau mau di holding, yang di holding itu bisnisnya gitu. Jadi satu holding, satu company khusus untuk kontainer terminal ya, yang sudah saya lakukan tahun 1998 itu ya. Nah, yang lainnya karena ini yang nilainya tinggi dan ini bisa go public gitu, ya kan? Nah, begitu juga misalnya di sektor perkebunan ya. Perkebunan ini kan sebenarnya ada 15, satu perusahaan saja gitu, satu direktur utama, beberapa direktur. Ya lainnya di kebun-kebun itu general manager saja. Berapa penghematan di situ coba ya. Nah, kalau mau di subholding itu by commodity. Jadi satu subholding atau operating company untuk karet, satu untuk sawit, satu untuk yang terkait dengan makanan misalnya kopi, teh sama lain-lain. Jadi 3 ini karena apa? Masing-masing ini bisa go public. Masing-masing ini bisa menarik investor. Apakah pemikiran 10 klaster waktu itu sudah ideal? Sini udah ada kok 10 kok. Nah,
energi misalnya ya, klaster energi itu benar. Klaster energi itu benar, yaitu mulai dari Pertamina, kemudian PLN, PGN kan sudah masuk Pertamina kan, ya, iya. Nah, tetapi tidak berarti itu harus satu company. Karena apa? Karena Pertamina terlalu besar menurut saya. Pertamina harus stand alone namanya ya, stand alone. Dia berdiri sendiri dan dia akan berkembang sendiri. Begitu juga PLN. Supaya nggak diganggu. Tetapi dia dalam satu klaster supaya ada yang mengkoordinir satu sama lain. Klasternya itu. Nah, ambil lagi contoh dan saya kira saya cocok juga dengan mereka itu semen. Itu semen disatukan saja dengan konstruksi dan lain-lain. Nah, itu klaster. Nah, tapi dalam klaster itu kan bisa 2 holding kan. Jadi klasternya kalau menurut saya 10 pun cukup gitu ya, seperti yang saya sudah lakukan dulu. Nah, holdingnya itu bisa sesuai dengan fokus bisnisnya gitu ya. Bagaimana dengan kebijakan yang diambil oleh Menteri BUMN sekarang? Ya, yang saya senang dengan strategi ataupun langkah Pak Erik itu adalah bilang, kita harus kembali kepada core bisnis kita. Itu yang paling benar. Coba ya, setiap BUMN ini punya rumah sakit lah, punya anak perusahaan yang tidak kaitannya lah, ya. Jadi itu saya paling sepakat sekali. Dan begini, daripada fokus kepada 12 klaster, lihat saja 20 BUMN deh. 20 BUMN itu dibenahi betul-betul karena mereka itulah yang akan menggerakkan ekonomi kita. 20 itu enough. 20 itu sudah representing maybe 90%, 95% of total profit ya. Itu yang coba kita benahi sebagai prioritas ya. Nah, kunci daripada ini kembali semasa saya katakan di Pertamina, manusianya. Coba bayangkan ya, setiap BUMN itu berapa kali mesti ganti, Garuda berapa kali ganti. Yang stabil, yang paling stabil itu Telkom. Nah itu karena saya di sana 7 tahun gitu. Ya. Iya, nah tapi itu sudah mulai diletakkan oleh Cacuk basicnya ya. Saya mengembangkan gitu ya. Nah perbankan. Nah perbankan ini saya kira sudah solid ya. Kalau Mandiri kan saya yang merger dulu dari 4 bank menjadi 1. Menurut Anda, faktor apa yang membuat klaster di BUMN menjadi membengkak? Ya persisnya saya tidak tahu, tetapi secara general pada umumnya direksi khususnya yang memiliki entrepreneurial mindset ya, itu selalu ingin berkembang. Godaannya itu ya Pak ya? Ya, selalu ingin berkembang. Barangkali Garuda juga begitu ya, sudah untung, sudah bagus, mungkin dia terlalu ekspansif ya, sehingga membeli pesawat terlalu banyak, akhirnya tidak bisa diservis kan. Nah itu antara lain. Apalagi kalau misalnya dia membangun anak perusahaan yang tidak masuk di core-nya, itu banyak yang begitu. Nah yang Pak Erik lakukan itu dia mau benahi ini. Saya kira itu betul sekali ya. Terkait kebijakan penutupan beberapa anak usaha BUMN, itu karena pertimbangan bisnis atau di luar bisnis? Saya kira itu pertimbangan bisnis saja ya, dan memang sudah seharusnya begitu gitu. Jangan, ini direksi kan harus fokus ya. Biasanya kalau misalnya you ada perusahaannya, ada 5 bisnisnya kan. Salah satu dari 5 bisnis itu bermasalah, you punya waktu yang habis mengurusi yang satu ini loh. Jadi makanya udahlah yang bermasalah dan itu tidak memberikan kontribusi jangka panjang ya, itu kan harus studi ya. Ya udah tutup aja atau dijual aja gitu, ya kan? Ya, jadi saya kira ya yang Pak Heri ini juga yang saya setuju adalah bahwa oke lah, yang sebenarnya tidak perlu kita urus kita jual aja deh.
lepas aja lah. Itu benar juga itu. Dari dulu saya sudah ada di sini, you ada ini ya. I give you later on, ada di sini nih. Ya, ya. Idealnya untuk klasterisasi BUMN seperti apa? Jadi kalau kita lihat petanya ya, kalau kita lihat petanya, dia sudah melakukan klasterisasi ya. Kalaupun klasterisasinya itu mungkin tidak persis sama dengan saya punya. Kalau menurut saya 10 sudah cukup klaster. Kembali aja kepada blueprint yang kita bangun tahun 2000 selesai ya, 99 sudah selesai. Kembali ke situ aja, mungkin penyesuaian. Jadi tidak perlu reinventing the wheel gitu ya. Ya. Tapi kan di sini kembali ya, aku mau lihatnya masalah BUMN ini itu masalah manusianya. Bukannya orang Indonesia itu tidak pintar, tetapi penempatannya tidak tepat. Kemudian mungkin karena intervensi politik sehingga pergantian itu terlalu sering gitu ya. Nah, untuk di Kementerian BUMN sendiri idealnya seperti apa? Di BUMN saja kan baru Ibu Rini yang 5 tahun. Yang lainnya itu 2,5 tahun, 2,5 tahun, 2,5 tahun. Bahkan ada yang 6 bulan Pak Rosi Munir ya. Bagaimana bisa mengembangkan? Nah, lalu organisasi di Kementerian BUMN sekarang juga saya kurang mengerti ya. Saya bandingkan dengan organisasi yang saya buat tahun 98 itu. Saya menteri, lalu ada badan ya, supaya executing. Badan itu adalah menteri dengan menterinya itu juga kepala badan ya. Di bawahnya saya itu hanya 5 yang saya namakan deputi. Jadi dari 158-59 itu ya dibagi aja antara 5 itu. Di bawah deputi itu hanya ada direktur. Jadi setiap direktur itu mungkin mengelola 10 kira-kira. Ya. Dan itu sudah cukup. Jadi apa? Saya itu langsung involved dengan deputi-deputi saya. Saya tahu persis apa yang terjadi. Saya bisa mengambil keputusan. Iya kan? Dekat sekali ya? Dekat sekali. Saya tidak langsung kepada kampanyenya. Saya minta deputi, keputusan finalnya ya ke saya ya. Tapi saya tidak perlu ngurusin tetek bengeknya dulu. Saya harus melihat secara keseluruhan ya. Nah, kalau struktur yang sekarang, ya saya tidak tahu bagaimana mekanismenya. Tapi kan ada 2 wamen. Bahkan klaster ini pun dibagi ya. 2 wamen itu kan? Yang saya nggak tahu yang operasional di bawah wamen itu siapa misalnya ya. Kalau saya dulu kan jelas ya. Di bawah deputi yang 5 orang itu kan ada direktur-direktur. Di bawahnya itu hanya profesional aja. Jadi hanya 2 layer saja. Deputi, direktur. Jadi saya bisa tahu apa yang dikerjakan oleh direktur pun saya bisa tahu. Parameter apa yang sebaiknya dipakai dalam perubahan klaster di BUMN? Sebenarnya ya kalau klasternya itu ya oke lah Kalau misalnya subholdingnya sudah jalan ya, perkuat manajemen di subholding, sehingga di kementerian itu hanya arahan saja, kontrol tentunya ya, tapi dia tidak perlu harus langsung ke anak-anak perusahaan, kecuali mungkin ada beberapa, barangkali 10 ya, misalnya saya bisa mengerti kalau kementerian itu Pertamina langsung dipelototin kan, PLN yang gede-gede begitu, sektor perbankan, mungkin ada 10 lah gitu. Ya sisanya itu udah masuk di klaster manajemennya saja gitu, iya kan? Nah tapi kan di kementerian siapa yang akan melakukan itu? Kalau misalnya 2 wamen ini langsung menangani 140 itu misalnya, saya kira kewalahan juga gitu. Nah itu yang saya tidak tahu bagaimana mekanisme operasionalnya manajemen di kementerian itu gitu. Kalau saya dulu kan very clear ya. Saya menteri, saya punya 5 deputi. Deputi punya direktur. Itu saja.
jadi direct gitu ya. Nah ada yang misalnya staf khusus misalnya ya, tapi saya perlakukan juga sebagai deputi ya. Jadi itu yang saya tidak tahu karena begini, menurut saya klasterisasi ini yang nanti mencoba menjadi subholding misalnya, itu juga akan efektif kalau di kementeriannya itu efektif gitu. Nah ini yang saya tidak tahu ya, terus terang saja saya masih tanda tanya gitu. Menurut Anda, bagaimana dengan status pengucuran talangan ke BUMN agar tidak terjadi moral hazard? Kalau iya itu pertanyaan yang relevan karena kalau kita lihat sebenarnya sebelum pandemi mereka sudah bermasalah kan. Nah pandemi mungkin ya bisa bertambah masalahnya ya. Iya makin memicu. Tapi yang kita harus lihat adalah ya pertama kan kalau diberi dana talangan itu intinya supaya dia itu bisa sehat kembali kan. Untuk bisa sehat kembali, kita kembali kepada bagaimana perusahaan ini memiliki strategi yang tepat. Strukturnya udah benar enggak? Tapi yang paling penting kembali orang-orangnya. Kuncinya di orang kok. Nah, jangan sudah dikasih duit, tetapi orangnya tidak tepat. Dan orangnya itu kalau saya bicara orang ya, saya tidak bicara satu orang. Saya bicara tim. Tim kedireksiannya itu benar atau enggak. Itu yang paling penting. Dan kalau sudah benar, berikan dia kekuasaan dan tanggung jawab. Lalu kemudian jangan setiap saat diganti melulu gitu ya. Spend time to choose people. And then when you choose them, give them responsibility, accountability, biarkan dia kerja gitu. Itu saya pikir itu penting sekali. Jadi kembali apa yang talangan itu harus kita lihat ya. Yang sudah diberi dana talangan ini strateginya bagaimana supaya dia bisa survive dan berkembang kembali. Struktur organisasinya udah benar nggak? Orang-orangnya udah benar nggak? 3 hal ini yang harus dilakukan menurut saya. Nah, kita kan tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau dari polisi atau TNI itu tidak cocok ya atau tidak mampu. Kita mau lihat individual ya. Kompetensi masing-masing. Kalau memang punya kompetensi, there is no problem sebenarnya. Karena begini, saya waktu menteri, saya narik 2 orang militer masuk membantu. Khususnya di bidang yang saya namakan territorial management. BUMN itu kan dari Sabah sampai Merauke kan. Saya butuh tentara waktu itu ya. Nah, jadi itu sudah dilakukan sejak zamannya Bapak ya Pak ya? Iya, saya lakukan itu. Saya punya. Jadi menurut saya tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah apakah dia cocok atau tidak. Jangan hanya karena didorong-dorong misalnya. Toh kalau komisaris tidak perlu kerja, komisaris juga harus kompak loh. Komisaris juga harus kompak. Ini pengalaman saya di Telkom dan di Pertamina. Komisaris kita kompak. Solid. Di Telkom juga kan bergejolak 2 kali kan, pergantian. Di Pertamina 3 kali. Tapi karena kita kompak, ya maka kita bisa jalan. Jadi saya mengatakan, menurut saya mestinya tidak ada masalah di situ. Kalau pemilihannya itu memang sudah disesuaikan dengan kompetensinya gitu, bahwa dia bisa berkontribusi, ya kan? Kan begini, bisnis itu kan beranjaknya dari pasar ya. Kalau Pertamina kita sudah bahas, pasarnya itu hampir monopoli kan, Kaptik ya banyak ya kan. Telkom melalui perjuangan ya, Telkom itu tidak diberi monopoli loh. Berapa pesaingnya Telkom ya. Tapi karena Telkom sudah memiliki kompetensi untuk bersaing, maka dia bisa maju. Tapi kan pasar telekomunikasi masih besar. Ya. Maka kita mesti lihat kembali pasarnya bagaimana.
Saya tadi menyinggung mengenai holding pariwisata misalnya. Itu pasar pariwisata itu besar sekali. Jadi kalaupun itu misalnya mau disuntik pun menurut saya bisa disuntik gitu ya. Asal manajemennya bagus ya. Kita lihat misalnya sektor perkebunan. Ini yang saya sedih. Zaman saya kebun itu PTPN itu untung 4,4 triliun. Itu sama dengan 2,5% dari APBN kita waktu itu. 2,5% APBN sekarang itu berapa mestinya keuntungannya, ya kan? Nah, sekarang itu hampir semua rugi gitu ya. Sisa berapa ya keuntungannya? Kecil sekali ya. Ya, jadi itu bisa dilakukan dengan konsep seperti pengelompokan ya. Saya katakan tadi PTPN itu satu perusahaan saja. Tadinya kan 15 ya. Tapi jangan dibagi yang 15 itu jadi 4, 3 PTP, 3 PTP, 3 PTP. Bukan begitu. Pembagiannya adalah per komoditi supaya dia itu fokus ke pasarnya bagaimana. Ada misalnya kalau mau cari investor misalnya ya, yang mau masuk di karet tapi dia nggak mau masuk di sawit. Ada yang mau sawit tidak mau masuk di karet. Begitu juga coklat. Jadi kita masuk di sini ya. Nah, dimanapun ditanam itu di 14 PTPN itu ada 14 ya, sama satu lagi itu yang bukan perkebunan ya. Itu tidak jadi soal. Tetapi komando untuk mengelola produk karet, sawit, sektor yang berkaitan dengan makanan, itu 3 itu yang bertanggung jawab. Ditanam di Surabaya atau ditanam di Makassar, dia tanggung jawab di situ. Dan di kebun-kebun itu hanya perlu general manager saja gitu, iya kan? Iya. Nah, ini bisa berkembang. Nah, caranya juga bagaimana berkembang? Ini kan sektor perkebunan ya. Di downstreamnya dia bekerja sama dengan rakyat bisa supaya rakyat memproduksi. Tidak usah dia karena kalau dia produksi lebih mahal kan. Jadi plasma. Jadi dia off take saja. Di upstreamnya apa? Misalnya untuk industri. Dia bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi hasil-hasil pertanian misalnya perkebunan. Dulu saya sudah mau melakukan itu aliansi seperti itu dengan kalau nggak salah yang dari Malaysia itu ya, yang sudah berkembang, sudah mendunia sekarang ya. Jadi bisa dilakukan itu. Kenapa? Karena potensi marketnya kan masih bagus. Telkom sama dengan Telkom, Pertamina sama dengan Telkom. Jadi intinya lihat apakah dia punya pasar atau tidak. Apakah dia bisa berproduksi atau tidak. Bisa kan? Nah, tapi hampir di semua BUMN yang harus dibenahi itu efisiensi. Apakah dia itu BUMN komersial, apakah itu BUMN untuk kepentingan masyarakat, efisiensi harus dibenahi. Itu. Dan itu pun membutuhkan manusia-manusia yang memang punya kompetensi untuk itu. Jadi semua sektor-sektor yang ada di BUMN ini itu bisa mengikuti polanya perbankan ya. Perbankan sudah di polanya Telkom. Pertamina hanya karena dia itu memang besar dan punya captive market, dia jadi besar. Tapi nanti sesudah restrukturisasi ini saya kira Pertamina akan melejit gitu. Iya, makin bagus. Beyond 2026 saya kira akan luar biasa Pertamina. Demikian pemirsa KTV, bincang-bincang saya Guritno dalam spesial interview dengan Bapak Tan Riabeng. Saksikan topik-topik isu-isu menarik dalam spesial interview berikutnya.